Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi, selamat datang di Ngobras PNTJK Ngobrol Asik Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Teman-teman Bala Karang, pada tema podcast kali ini kita akan membahas mengenai menjaga integritas peradilan. Podcast yang membahas berbagai isu penting terkait etika dan profesionalisme dalam sistem peradilan di Indonesia. Bersama saya Irma, dan pada podcast kali ini kita telah kedatangan seorang tamu, salah seorang cakim, yaitu calon hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A. Langsung saja kita sambut. Hai Mbak Tika. Halo Mbak Irma. Apa kabarnya nih Mbak Tika hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan, yaitu anti gratifikasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A. Sebelum kita mulai membahas lebih lanjut tentang implementasi anti gratifikasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mungkin kita perlu menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi dalam konteks hukum di Indonesia. Silahkan Mbak Tika. Oke, baik Mbak Irma. Jadi mengenai gratifikasi ya Mbak Irma. Gratifikasi ini merujuk pada pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, kemudian juga ada pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, serta hadiah yang lainnya. Nah, sebagaimana hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di pasal 12B. Baik, Mbak Tika, apakah semua bentuk gratifikasi ini otomatis dianggap sebagai suap? Tentunya enggak ya Mbak Irma ya. Jadi gratifikasi ini bisa dianggap suap kalau misalnya tidak dilaporkan gitu. Dan juga kalau gratifikasi ini dia diterimanya tidak berkaitan dengan kewajiban atau tugasnya. Tetapi kalau misalkan si penerima ini dia melaporkan ke KPK dalam waktu kerja 30 hari sejak diterimanya, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai gratifikasi. Menarik ya Mbak Tika. Jadi gratifikasi menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga transparansi. Betul itu Mbak Tika? Betul banget. Jadi inilah upaya kita untuk menjaga nama baik institusi dan juga profesionalitas dari setiap pegawai. Begitu. Baik Mbak Tika, sekarang kita masuk ke inti pembahasan ya teman-teman. Bagaimana sih penerapan prinsip anti gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang? Mengingat lembaga ini memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan di wilayah Lampung. Bagaimana tanggapannya Mbak Tika? Oke, jadi pada dasarnya Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini menerapkan prinsip zero tolerance terhadap gratifikasi. Nah, ini sudah dilakukan dan diwujudkan secara konkret ya oleh PN Tanjung Karang. Yang pertama, jadi Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu senantiasa mengajak para pegawainya untuk memahami dan juga mematuhi SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang pentingnya pengawasan internal dan juga penegakan kode etik. Kemudian yang kedua, Pengadilan Negeri Tanjung Karang juga gencar ya melakukan sosialisasi terkait dengan anti gratifikasi sehingga baik itu pihak internal maupun eksternal itu memahami bahwa pemberian itu tidak dapat dibenarkan ya dalam konteks hukum seperti itu Mbak Irma. Wah, berarti sosialisasi ini sangat penting ya Mbak Tika untuk membangun kesadaran. Tapi langkah apa aja sih yang dapat diambil secara teknis oleh aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencegah gratifikasi? Oke, baik Mbak Irma. Jadi ada banyak hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu sudah membuat unit pelaporan gratifikasi. Jadi di unit ini, dia ini melakukan pengawasan dan juga menerima laporan gratifikasi kalau misalkan pegawai tersebut menerima pemberian. Kemudian yang kedua juga diterapkan juga sistem whistleblowing gitu kan. Jadi bisa dilakukan pelaporan tapi yang melapor ini dengan anonim atau tanpa nama. Bisa dilakukan oleh petugas atau pegawai internal dan juga masyarakat umum untuk pelaporan tersebut. Dan juga yang ketiga tadi yang sudah kita bahas terkait dengan pelaporan itu juga sangat gencar dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa setiap pegawainya wajib untuk melaporkan gratifikasi jika dia menerimanya. Menarik sekali ya Mbak Tika.
Berarti dengan sistem seperti ini seharusnya gratifikasi bisa diminimalisir ya. Ya. Tapi bagaimana sih dengan tantangan di lapangan? Apakah masih ada celah yang mungkin membuat gratifikasi itu bisa terjadi? Iya, tentunya ya setiap kita mau melakukan sesuatu pasti akan ada aja tantangannya. Nah, kalau menurut saya salah satu tantangan terbesarnya adalah budaya dari masyarakat yang selalu gitu ya, kalau misalnya sudah menerima sesuatu pasti dia ingin memberikan sesuatu dan itu sudah menjadi budaya di masyarakat kita sebagai ucapan terima kasih ya. Walaupun konteksnya ini baik gitu, tetapi kalau dikaitkan dengan hukum, ini nih bisa menjadi gratifikasi kalau misalkan tidak dilaporkan. Kemudian juga tantangan yang lainnya adalah adanya intervensi dari eksternal. Jadi ada loh beberapa pihak itu yang ingin gitu ikut campur dalam rangka mempengaruhi sebuah putusan gitu. Jadi kalau menurut saya tantangan ini bisa diatasi kalau misalkan kita sama-sama menjaga integritas kita, kemudian juga selalu mengingat bahwa gratifikasi itu bukanlah budaya kita karena keadilan itu tidak akan bisa ditegakkan kalau kita sendiri tidak berkomitmen untuk menolak gratifikasi. Iya, betul sekali ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesadaran semua pihak bahwa gratifikasi sekecil apapun dapat merusak integritas di lembaga peradilan. Betul itu Mbak Tika? Betul banget Mbak Irma. Baik, terima kasih Mbak Tika atas penjelasan yang sangat komprehensif. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menolak gratifikasi di lingkungan peradilan. Mungkin Mbak Tika ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast terkait integritas di lingkungan peradilan. Oke, makasih Mbak Irma. Untuk para balakara sekalian, mari kita wujudkan sistem peradilan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Ingat, karena keadilan sejati tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya komitmen dari kita semua untuk menolak gratifikasi. Begitu Mbak Irma. Baik, terima kasih teman-teman Balakarang telah mendengarkan podcast Ngobras PNTJK, ngobrol asik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga integritas karena dari sanalah keadilan bermula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.